Klub sepak bola milik Polri yang berlaga di Liga 1 Indonesia, Bayangkara Presisi Lampung FC, menjadi solusi persoalan persepakbolaan di Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh pencipta sepak bola Lampung, Adolf Ayatullah Indrajaya. Bung Dolop, sapaan Adolf Ayatullah Indrajaya, mengatakan pihaknya mengapresiasi adanya tim Bayangkara FC yang berdomisili di Lampung. Bayangkara Presisi Lampung FC itu paling tidak dalam analisis pribadinya atau pendapat pribadi bisa menjadi solusi sekian banyak persoalan sepak bola yang pernah dirasakan kawan-kawan di Lampung. Bayangkara FC dirasa bisa menyelesaikan persoalan tersebut karena portofolio dari The Guardian, sapaan dari Bayangkara FC, ini juga bagus. Dengan targetnya pemain hingga pelatih bagus, termasuk pendanaan juga stabil. Bayangkara FC menjadi solusi persepakbolaan di Lampung. Bayangkara itu paling enggak dalam analisis pribadi atau dalam pendapat pribadi bisa jadi solusi sekian banyak persoalan sepak bola yang pernah dirasain sama kawan-kawan di Lampung, ya kan. Misalnya yang pertama, bahwa biasanya di Lampung itu ada klub yang manajemennya bagus tapi duitnya dikit, jadi ya mentok. Atau duitnya banyak nih tapi tiba-tiba manajemennya berantakan, mentok. Ya manajemen ini kan multidimensi ya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan publik, berkomunikasi dengan pemerintah, berkomunikasi dengan multi stakeholders tadi. Nah, Bayangkara kayaknya bisa nyelesain persoalan itu. Portofolionya bagus, kemudian kalau bahasa anak bola itu target lah mereka itu kan, pemainnya bagus, pelatihnya bagus, manajemennya bagus, dan pendanaannya relatif kita ketahui stabil. Itu yang pertama. Terus itu yang kedua, persoalan sepak bola di Lampung itu ada juga soal misalnya perizinan yang mahal katanya. Udah gitu stadion misalnya banyak yang nyelonong masuk nggak bayar tiket. Asumsi kita sih kalau karena Bayangkara ini punya Korlantas, punya polisi, dua persoalan itu kelar kayak sama Bayangkara. Artinya selesai. Dan yang terakhir menurutku yang paling signifikan adalah biasanya kalau kita bicara klub bola di Lampung terutama udah jual-jual soal prestasi, udah jual-jual soal prestise, biasanya ngarepin duit dari Pemda, ya kan. Nah kayaknya Bayangkara enggak nih kayaknya nih ya. Mereka akan masuk walaupun memang kemudian pemerintah daerah sebagai misalnya pemilik stadion yang berkaitan dengan hal-hal yang non teknis itu tetap support. Bayangkara kayaknya nggak terlalu bergantung dengan pendanaan Pemda. Artinya dengan faktor-faktor seperti itu Bayangkara punya peluang dan potensi untuk berkembang di Lampung. Jadi kita tahu bahwa infrastruktur utama terkait sepak bola itu ya tentu saja stadion dan lapangannya. Jadi ya memang kita lihat sekarang udah proses renovasi stadion dan perbaikan rumput, utamanya soal rumput. Ketika infonya mulai dikerjain tuh aku sebetulnya share tulisanku sekitar berapa belas tahun yang lalu soal gak ada ruginya kita punya stadion bagus gitu loh. Artinya stadion bagus itu mahal ya, misalnya kalau kita bicara rumput karena memang rumputnya khusus dosia matrela gitu kan, itu per meter perseginya mungkin bisa sampai 100 sampai 500 ribu per meter persegi. Jadi proses untuk bikin rumputnya aja stadion itu mungkin antara 1 sampai 3 miliar. Itu bukan duit kecil ya kan. Yang kalau misalnya kita berpikir ngapain nih ngabisin duit banyak-banyak buat rumput gitu loh ya kan. Yang pertama, bagaimanapun juga itu aset negara, aset Pemprov, aset masyarakat Lampung. Kalau bagus, dia tetap punya kita. Dan ada lagi hal yang menarik nih soal rumput yang bagus. Ketika misalnya Lampung atau Halim yang jadi home base-nya Bayangkara besok itu nanti kemudian secara infrastruktur baik, kan bisa menarik. Kebetulan juga Pak Marji, CEO-nya Bayangkara kan manajer timnas. Siapa tahu nanti timnas latihan di Halim misalnya kan. Anak-anak kecil itu kan bisa lihat Nathan Chuaon, Justin Hubner gitu kan. Itu Rizky Ridho, Ferrari main di stadion itu jadi salah satu benefit ya kan. Anak-anak kecil kan atau yang bercita-cita jadi pemain sepak bola profesional ngelihat pemain-pemain timnas, senior-seniornya yang udah jadi, pasti latihannya tambah semangat. Intinya punya stadion bagus, lapangannya bagus,
itu nggak ada ruginya. Kalau kita bicara uangnya yang kemudian dianggap ini mahal nih, kayak duitnya mahal nih, bener mahal. Tapi menurutku nggak lebih mahal kok daripada kita bikin jembatan penyeberangan orang gitu loh. Kemudian kita bikin tugu gitu kan. Dan sama-sama landmark, sama-sama keren. Pada intinya kita sangat berharap infrastruktur yang baik yang tadi aku bilang sebagai salah satu faktor paling utama perkembangan sepak bola itu jadi ada di Lampung. Siapa tahu malah setelah udah ada bagus Stadion W Halim bagus, Stadion Pahoman juga infonya akan dibagusin. Siapa tahu janji pemerintah yang katanya mau bikin satu stadion lagi di Sport Center infonya ada. Siapa tahu nanti kita jadi tuan rumah PON. Jadi ada efek ikutan yang signifikan. Intinya kalau stadion bagus, lapangan bagus, nggak ada ruginya. Bagaimanapun juga sepak bola itu aku pernah bikin video soal itu. Misalnya ada 3 faktor paling utamanya, prestasi, prestise, sama industri olahraga. Ya kan, kalau prestasi mungkin standar paling gampang yang buat publiknya adalah Lampung bisa dapat emas PON, keren. Kalau prestise ya mungkin nanti di masa Lampung itu ketika kita menyebut Lampung itu sama nilainya dengan ketika kita nyebut Malang ada Arema, kita nyebut Surabaya ada Persebaya, nyebut Bandung ada Persib, nyebut Barcelona ada Barcelona, nyebut Madrid. Nah, kita tuh pengen sampai ke sana, itu yang namanya prestise. Dan yang terakhir industri olahraga. Karena bagaimanapun juga sepak bola Indonesia hari ini rasanya masih jadi salah satu cabur dari sangat sedikit cabur yang lain yang paling siap untuk industri olahraga. Ya kan, industri olahraga itu kemudian akan berkaitan dengan multiplier efek ekonomi, kemudian berkaitan dengan sistem yang secara support menopang keseluruhan aspek. Ya kan, jadi ilustrasinya kayak gini, misalnya kayak bisnis yang berkaitan dengan Real Madrid di Madrid, itu bukan hanya bolanya, tapi semuanya. Dan aspek itu kemudian kalau sekarang mungkin pemantiknya Bayangkara FC di Liga 1. Ya kan, kemudian misalnya kita juga punya klub Liga 2, kita punya klub Liga 3, kita punya Liga 4 dan bergulir baik. Kalau itu berjalan, rasanya kita bicara soal emas PON, kita bicara soal Lampung itu jadi poros sepak bola yang aku bilang tadi prestise, kemudian Lampung itu bisa jadi industri olahraga melalui sepak bola dengan jalan. Kalau ini berjalan baik, itu bukan mimpi. Dan yang terakhir, yang mungkin juga jadi harapan semua orang. Kalau misalnya Liga 1 main di sini, pemain timnas main di sini, rasanya bukan mimpi. Yang secara support menopang keseluruhan aspek. Ya kan, jadi ilustrasinya kayak gini, misalnya kayak bisnis yang berkaitan dengan Real Madrid di Madrid, itu bukan hanya bolanya, tapi semuanya. Dan aspek itu kemudian kalau sekarang mungkin pemantiknya Bayangkara FC di Liga 1. Ya kan, kemudian misalnya kita juga punya klub Liga 2, kita punya klub Liga 3, kita punya Liga 4 dan bergulir baik. Kalau itu berjalan, rasanya kita bicara soal emas PON, kita bicara soal Lampung itu jadi poros sepak bola yang aku bilang tadi prestise, kemudian Lampung itu bisa jadi industri olahraga melalui sepak bola dengan jalan. Kalau ini berjalan baik, itu bukan mimpi. Dan yang terakhir, yang mungkin juga jadi harapan semua orang. Kalau misalnya Liga 1 main di sini, pemain timnas main di sini, rasanya bukan mimpi, mungkin 1-2 generasi ke depan ada anak Lampung yang main di level, bahkan mungkin main di Piala Dunia. Dan itu rasanya mimpi kita bareng-bareng. Nah, ini sesuai pernyataan Pak Gubernur, pernyataan Mirza, pernyataan Pak Kadispora, Pak Deska, bahwa per hari ini yang dipersiapkan untuk Bayangkara FC itu belum menggunakan dana APBD. Ya, menurutku sangat baik ya, sangat baik, karena memang sepak bola kalau disusuin terus gitu loh sama APBD, pasti nanti isinya nggak bakal profesional, malah besar kemungkinan jadi ladang korupsi. Tapi kemudian kita memang membutuhkan, ya kalau di olahraga itu istilahnya ada tripartit lah gitu ya, ada pemerintah, ada pengusaha, ada kan konsumennya lah gitu ya kan istilahnya, yang itu akan secara alamiah support. Dan ketika memang itu berjalan dengan baik dan tidak menggunakan APBD, alhamdulillah
Tapi menurutku di satu porsi juga atau di porsi tertentu pemerintah juga harus ikut, karena bagaimanapun juga pemerintah punya fungsi fasilitator, menyediakan fasilitas di situ, regulator terkait perizinan, terkait hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sebuah kegiatan itu berjalan, dan tentu saja karena ini berkait dengan popularitas ya, ini olahraga paling populer dan berkait dengan hajat orang banyak, nilainya juga signifikan. Nggak salah lah misalnya kalau misalnya kayak Pak Gubernur Mirza, kemudian Waketum PSSI, Yoga, ya Pak Kadispora, Deska, dan stakeholders utama lain support gitu. Dan bentuk supportnya mungkin salah satunya seperti ini. Bagaimana mereka kreatif, bisa cari hal begini, Juni stadion selesai dan akhir tahun itu bisa dipakai untuk liga, kita bisa nonton ke stadion.